Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan UAS kami. Uh, Kelompok 3 beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Aditya Iksan Akbar, ada Muhammad Ridho Ramadan, Muhammad Marko Manuhutu, dan Matahari Bila Pancar. Di sini ada analisis perbandingan algoritma klasifikasi dan clustering untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi rumah berdasarkan kategori atau kelompok. Ya, di sini ada latar belakang properti residensial di kawasan perkotaan, khususnya di Jakarta Selatan, merupakan salah satu sektor yang memiliki daya tarik investasi tinggi. Kebutuhan akan hunian modern yang nyaman, strategis, dan sesuai dengan kebutuhan keluarga terus meningkat seiring pertumbuhan populasi. Namun, variasi harga yang signifikan, mulai dari rumah kecil hingga properti mewah, menciptakan tantangan bagi pembeli dan investor untuk membuat keputusan yang tepat. Data rumah yang tersedia meliputi informasi penting seperti harga, luas bangunan, luas tanah, jumlah kamar tidur, kamar mandi, dan fasilitas garasi. Informasi ini memberikan peluang untuk melakukan analisis lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah di kawasan Jakarta Selatan. Dengan memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut, pembeli dapat menentukan nilai terbaik untuk investasi mereka. Sementara pengembang properti dapat menargetkan pasar yang lebih spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah menggunakan metode klasifikasi dan clustering. Analisis ini akan membantu memberikan wawasan yang berharga bagi pembeli, penjual, dan investor dalam memahami dinamika pasar properti di kawasan tersebut. Selanjutnya di sini ada metodologi. Berikut tahapan penelitian dalam flowchart. Ya, yang bisa dilihat dari gambar di sini ada mulai pengumpulan data, pre-processing data itu dipecah menjadi dua. Yang pertama ada data training. Yang pertama itu ada SVM, KNN, Random Forest, Decision Tree, Kamin, DBScan. Yang kedua itu ada data training. Selanjutnya itu ada evaluasi dan selesai. Selanjutnya ada pengumpulan data. Data yang digunakan yaitu prediksi harga rumah di Tebet, Jakarta Selatan yang didapatkan dari situs Kaggle dengan jumlah data sebanyak 1010 data, berisi 1010 data yang memiliki 7 atribut. Selanjutnya ada preprocessing data. Untuk mendapatkan suatu data yang baik, maka pada tahapan ini dilakukan tahapan persiapan data. Terdapat 2 tahapan dari preprocessing data, yaitu cleaning data, transformasi data. Selanjutnya ada klasifikasi. Tahapan pertama dari penelitian ini yaitu klasifikasi menggunakan algoritma Cummins, SVM Random Forest, Decision Tree pada machine learning untuk pengelompokan properti berdasarkan fitur-fitur uniknya, seperti harga, lokasi, luas, dan fasilitas difasilitasi oleh klasifikasi. Selanjutnya ada clustering. Tahapan kedua dari penelitian ini yaitu clustering menggunakan algoritma Cummins dan DBScan. Untuk clustering memungkinkan pengelompokan properti ke dalam kelompok-kelompok yang lebih spesifik berdasarkan kesamaan karakteristiknya, mengidentifikasi segmen pasar yang lebih unik dan spesifik. Misalnya properti dapat dikelompokkan berdasarkan kombinasi lokasi, ukuran, fasilitas, dan bahkan gaya arsitektur. Selanjutnya di sini ada evaluasi. Berdasarkan evaluasi menggunakan Shilhut Score, model Cummins dengan K sama dengan 3 menunjukkan kualitas clustering yang baik dengan nilai Shilhut Score sebesar nilai Shilhut Score Anda, sementara itu model DBScan dengan epsilon sama dengan 0,5 dan min sample sama dengan 5 mampu mengidentifikasi jumlah cluster yang terbentuk. Cluster dan beberapa data sebagai noise dengan nilai Shilhut Score sebesar nilai Shilhut Score Anda jika lebih dari suatu cluster terbentuk. Hasil dan pembahasan. Ya, di sini ada import library, penggunaan library Panda dan NumPy di Python untuk melakukan manipulasi dan analisis data visualisasi. Ya, bisa dilihat dari codingan ini. Selanjutnya ada fungsi library. Pertama ada import Panda, pd, mengimport library Panda untuk manipulasi dan analisis data, memberikan alias pd. Import NumPy snp, mengimport library NumPy untuk operasi numerik dan array, memberikan alias np. File path sama dengan tanda kutip content drive my drive rumah Tebet, mendefinisikan lokasi add file Excel. df sama dengan pd
Read Excel dalam kurung file path membaca data dari file Excel dan menyimpannya dalam data frame. Print dalam kurung dataset sebelum pembersihan menampilkan teks deskriptif sebelum pembersihan data. Selanjutnya ada print dalam kurung df info menampilkan informasi detail data frame df sebelum pembersihan. Selanjutnya ada df drop dalam kurung kolom sama dengan no influence sama dengan true menghapus kolom no dari data frame. Selanjutnya ada df drop duplicate dalam kurung in place sama dengan true menghapus baris duplikat dari data frame. Selanjutnya ada df filna dalam kurung value sama dengan 0 in place sama dengan true mengisi nilai null missing value dengan 0. Selanjutnya ada print dalam kurung dataset setelah pembersihan, yaitu menampilkan teks deskriptif setelah pembersihan data. Yang terakhir itu ada print dalam kurung df info menampilkan informasi detail data frame df setelah pembersihan. Eksplorasi data, proses krisis dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami dan mengenal data lebih mendalam sebelum melakukan pemodelan atau analisis yang lebih lanjut. Berikut adalah kodingan dari eksplorasi data. Berikut adalah hasil dari eksplorasi data yang bisa dilihat dari dua gambar di bawah ini. Pengolahan data. Yang pertama itu ada data selection. Dalam proses clustering, atribut data seperti platform dan global_sales dipilih sebagai fitur yang akan digunakan untuk pengelompokan. Yang kedua itu ada pre-processing data. Sebelum data dieksekusi oleh machine learning, format data harus dibersihkan dari nilai-nilai nol agar data tersebut berkualitas dan berguna. Berikut seperti di gambar ini. Transformasi data. Data yang bertipe objek atau string perlu diubah menjadi numerik agar dapat diproses oleh machine learning. Contohnya seperti gambar yang ada di samping. Algoritma KNN. Pada kodingan yang pertama berfungsi untuk mengimport kelas K-neighbor classifier dari library scikit-learn untuk menggunakan algoritma KNN. Yang kedua berfungsi untuk membuat objek KNN dari kelas K-neighbor classifier dengan jumlah tetangga terdekat n neighbor sebanyak 5. Paling ketiga berfungsi untuk melatih model KNN menggunakan data latih X-train atau fitur dan Y-train label. Pada kodingan keempat berfungsi untuk menggunakan model KNN yang telah dilatih untuk memprediksi label data uji X. Pada kodingan keempat berfungsi untuk menghitung dan menampilkan akurasi model menggunakan fungsi akurasi score dari scikit-learn. Pada yang terakhir berfungsi untuk menampilkan laporan klasifikasi yang berisi seperti precision, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas. Algoritma KNN. Kodingan pertama itu berfungsi untuk membuat confusion matrix untuk melihat visual kinerja model dalam mengklasifikasi setiap kelas. Kodingan yang kedua berfungsi untuk menampilkan confusion matrix dalam bentuk heatmap menggunakan library Seaborn dan matplotlib. Evaluasi model algoritma KNN. Seperti gambar yang ditampilkan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki akurasi sebesar 74,25% yang berarti model mampu mengklasifikasi data dengan cukup baik. Dari laporan klasifikasi, kategori tinggi memiliki performa terbaik dengan precision 0,89 dan recall 0,79. Sedangkan kategori sedang memiliki performa paling rendah dengan precision 0,68 dan recall 0,8. Ini menunjukkan bahwa model lebih mudah membedakan kategori tinggi dibanding kategori lainnya. Algoritma SVM. Pada kodingan pertama berfungsi untuk mengimpor kelas SVC dari library scikit-learn untuk membuat model support vector machine untuk klasifikasi, serta mengimpor fungsi-fungsi dari scikit-learn seperti akurasi score untuk menghitung akurasi, classification report untuk menampilkan laporan klasifikasi, dan confusion matrix untuk membuat confusion matrix. Dan juga mengimpor library Seaborn untuk visualisasi data, khususnya untuk menampilkan heatmap dari confusion matrix, dan library matplotlib pilot untuk membuat plot, termasuk plot heatmap untuk confusion matrix. Kodingan yang kedua berfungsi untuk membuat objek SVM dengan kernel RBF, parameter C sama dengan 1, dan gamma sama dengan scale.
melatih model SVM menggunakan data latih dan kemudian menggunakan model terlatih untuk memprediksi label data uji. Algoritma SVM pada codingan yang pertama berfungsi untuk mencetak akurasi model support vector machine pada data uji dan menampilkan laporan klasifikasi lengkap yang mencakup presisi, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas. Yang kedua berfungsi untuk menghitung dan menampilkan confusion matrix untuk model support vector machine pada data uji. SNS heatmap digunakan untuk membuat visualisasi heatmap dari confusion matrix dengan anotasi nilai dan palet warna orange. Palet title menambahkan judul pada plot dan PLT show menampilkan plot heatmap yang dihasilkan. Algoritma SVM berikut seperti gambar yang di samping merupakan outputnya. Evaluasi model algoritma SVM. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki akurasi sebesar 79,7%. Kategori tinggi memiliki performa terbaik dengan precision 0,95 dan recall 0,84. Sedangkan kategori sedang memiliki nilai precision lebih rendah sebesar 0,8%, seperti gambar yang ada di samping ini. Ya, saya akan menjelaskan algoritma random forest. Berikut adalah codingan yang pertama, itu fungsinya untuk mengimpor kelas random forest classifier dari library sklearn assemble untuk membuat model klasifikasi random forest. Selain itu, diimpor juga fungsi-fungsi evaluasi model seperti accuracy score, classification report, dan confusion matrix dari sklearn matrix. Terakhir, kode ini mengimpor library Seaborn sebagai SNS untuk data dan matplotlib.pyplot sebagai PLT untuk membuat plot atau grafik. Nah, untuk codingan yang kedua ini membuat sebuah model random forest dengan 100 pohon dan random state 42 untuk memastikan hasil yang konsisten. Selanjutnya, model tersebut dilatih menggunakan data latih dengan metode fitur terakhir. Kode ini menggunakan model yang telah dilatih untuk membuat prediksi pada data uji, dan hasilnya simpan dalam variabel y breadth. Selanjutnya ada codingan lagi, yaitu mencetak akurasi model random forest pada data uji yang dihitung menggunakan fungsi akurasi score dan membandingkan label sebenarnya dan label prediksi. Selanjutnya, kode ini menampilkan laporan klasifikasi lengkap untuk model random forest pada data uji. Laporan ini berisi metrik seperti precision, recall, apple score, dan support untuk setiap kelas yang dihasilkan oleh fungsi classification report. Di codingan selanjutnya ini menghitung confusion matrix untuk model random forest pada data uji dengan menggunakan fungsi confusion matrix dan membandingkan label sebenarnya dan label prediksi. Selanjutnya, kode ini menjelaskan sebagai heat map menggunakan SNS heat map dengan anotasi nilai dan palet warna blues. Terakhir, kode ini menambahkan judul pada plot dengan PLT title dan menampilkan plot heat map yang dihasilkan dengan PLT show. Nah, berikut adalah output dari codingan-codingan tadi menghasilkan algoritma random forest, bagaimana mengolah datanya. Di bawahnya ada matriks dari random forest hasilnya. Jadi evaluasi model algoritma random forest ini menunjukkan bahwa model memiliki akurasi sebesar 81,8%. Kategori rendah memiliki precision dan recall yang cukup tinggi. Sedangkan kategori sedang memiliki kinerja lebih rendah dari precision 0,68. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma decision tree, yaitu library yang saya pakai untuk mengimpor model klasifikasi dari decision tree. Selain itu juga mengimpor fungsi-fungsi evaluasi model seperti akurasi score, classification report, dan confusion matrix. Dari scalar matrix terakhir, kode ini mengimpor library Seaborn sebagai SNS untuk visualisasi data dan matplotlib pyplot sebagai PLT untuk membuat plot atau grafik. Nah, di bawahnya ada potongan codingan, yaitu untuk membuat model decision tree dengan kedalaman maksimum 5 dan random state 42 untuk memastikan hasil yang konsisten. Random state 42 selanjutnya, model ini dilatih menggunakan data latih dengan metode fit. Terakhir,
Kode ini menggunakan model yang telah dilatih untuk membuat prediksi pada data uji dan hasilnya disimpan dalam variabel X. Ya, selanjutnya untuk potongan codingan lagi, ini untuk mencetak akurasi model decision tree pada data uji yang dihitung menggunakan fungsi akurasi skor dengan membandingkan sebenarnya dan label prediksi. Model decision tree pada data uji, laporan ini berisi metrik seperti precision, recall, point score, dan support untuk setiap kelas yang dihasilkan oleh fungsi classification report. Selanjutnya, ada codingan ini untuk menggunakan fungsi conclusion metric dan membandingkan label sebenarnya dan label prediksi sebagai heat map menggunakan SNS heat map dengan anotasi nilai dan palet warna blues. Terakhir, kode ini menambahkan judul pada plot dengan PLT title dan menampilkan plot heat map yang dihasilkan dengan PLT show. Nah, ya berikut adalah output dari hasil codingan dari algoritma decision tree bisa dilihat. Di bawahnya juga ada matrix dari decision tree. Ini adalah evolusi model algoritma decision tree sebagai hasil model yang mencapai akurasi 81,18% dengan skor precision recall dan EWA score yang cukup baik di setiap kelasnya. Ya baik, jadi kita masuk ke jenis, clustering. Yang pertama itu ada algoritma K-means. Ini adalah, library yang saya gunakan, jadi saya menggunakan Pandas sebagai PD untuk memanipulasi dan analisis data, serta library NumPy sebagai NP untuk, operasi numerik. Selanjutnya diimpor kelas K-means dari skala cluster dan menggunakan, klasterisasi data menggunakan algoritma K-means dan, matplotlib sebagai PLT untuk visualisasi data. Terakhir, diimpor stand scaler dari scalar processing untuk melakukan penskalan fitur sebelum dilakukan klasterisasi. Selanjutnya ada file path di tengah-tengah sini. Itu adalah kode untuk mendefinisikan sebuah variabel bernama file path yang berisi string yang menggunakan lokasi atau path dari sebuah file. Dalam konteks ini, file tersebut bernama data rumah SRSS dan terletak di dalam Google Drive, tepatnya di folder My Drive. Selanjutnya ada potongan codingan ini untuk mendefinisikan sebuah fungsi yang meload data yang menerima suatu argumen yang merupakan path atau lokasi dari file yang digunakan dan dibaca. Di dalam fungsi ini, blok try menggunakan untuk mencoba membaca file Excel yang menggunakan library Pandas. Dengan engine OpenSL, jika pembacaan berhasil, data yang ditampilkan pada fungsi dan pengembalian data yang telah dibaca. Jika terjadi kesalahan saat pembacaan, blok accept akan menangkap kesalahan dan fungsi akan dijalankan. Iya, selanjutnya ini ada potongan codingan yaitu untuk fungsi proses data bertujuan untuk melakukan penskalan data pada kolom-kolom tertentu dalam sebuah data frame dengan menggunakan standar scalar yang mengubah fitur-fitur tersebut sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1, di mana proses ini dilakukan dengan memilih kolom yang akan diskalan dan data diinput, melatih standar standar color scalar pada kolom-kolom tersebut sambil menerapkan penskalan secara langsung dan akhirnya mengembalikan hasil data yang telah terdampak oleh proses penskalan ini. Selanjutnya ada find optimal cluster, yaitu untuk menentukan jumlah cluster yang akan diklasterisasi dengan cara menginisiasi sebuah list kosong bernama distortions untuk menyimpan nilai inertia setiap konfigurasi. Kemudian mendefinisikan sebuah rentangka dari 1 hingga 10 untuk mewakili sebagai jumlah cluster yang akan dievaluasi. Selanjutnya menjalankan loop yang akan membuat objek k-means dengan jumlah cluster sesuai dengan nilai saat ini dan random state yang menetapkan untuk memastikan reproduksibilitas untuk melatih model k-means pada data dan kemudian menambahkan nilai inertia dari modul ke dalam list tersebut. Ya, di sini saya menggunakan find optimal cluster itu sama kayak tadi fungsinya untuk menentukan jumlah cluster yang optimal dalam data yang akan dikategorisasi dengan cara menginisiasi sebuah list kosong bernama distortion untuk menyimpan nilai inersia setiap konfigurasi, kemudian mendefinisikan sebuah rentangka dari 1 hingga 10 untuk mewakili berbagai jumlah cluster yang akan dievaluasi. Selanjutnya menjalankan loop yang akan membuat objek k-means dengan jumlah cluster sesuai dengan nilai K. Saat ini,
dan random state yang digunakan tetapkan untuk memastikan reprodusibilitas hasil melatih model K-means pada data dan kemudian menambahkan nilai inersia dari model tersebut ke dalam list distortion untuk analisis lebih lanjut. Di sebelah kanannya itu ada PLT figure dan ke bawahnya itu sebuah plot yang berukuran 8 kali 5 inci yang menambahkan hubungan antara jumlah klaster dan nilai distorsi. Dengan menggunakan garis biru dan marker X, di mana sumbu X dilabeli jumlah cluster dan sumbu Y dilabeli distortion. Sementara judul plotnya adalah metode elbow untuk menentukan jumlah cluster optimal, dan saat dipanggil kode ini akan menampilkan plot tersebut yang akan memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasikan titik siku pada grafik, yakni titik di mana penurunan distorsi mulai melambat sebagai petunjuk optimal untuk menentukan cluster yang optimal. Iya, masih dalam K-means, itu saya menggunakan perform K-means, itu fungsinya untuk mendefinisikan, untuk mengklasterisasi data yang diberikan dalam format array nanti untuk data frame, pandas dengan jumlah cluster yang ditentukan melalui argumen n cluster, di mana selama prosesnya objek K-means dibuat dengan random state 42 untuk memastikan reprodusibilitas hasil, model K-means kemudian dilatih pada data tersebut, dan akhirnya fungsi ini mengembalikan model K-means yang telah dilatih untuk digunakan dalam prediksi cluster dari data baru. Selanjutnya saya menggunakan plot cluster. Fungsi ini untuk mendefinisikan atau memvisualisasikan data yang telah diklassifikasi dalam format area NumPy atau data frame pandas dengan menerima 3 argumen, data, label, dan kolom, di mana sebuah area gambar berukuran 8 kali 5 inci dibuat untuk menghasilkan plot yang proporsional dan mudah dibaca. Scatter plot kemudian dibuat dengan menggunakan kolom pertama, yang kedua data dari data sebagai sumbu X dan Y, di mana warna setiap titik mencerminkan label clustering yang ditentukan, dan menggunakan color map Viridis. Dilengkapi dengan label pada sumbu X dan sumbu Y diambil dari nama kolom, judul plot, hasil cluster. Warna ini menunjukkan untuk setiap label cluster, dan akhirnya dianalisis lebih lanjut. Di kode ini mengatur alur utama untuk melakukan clustering K-means pada data. Diawali dengan memanggil fungsi load data untuk memuat data dari file. Lalu memvalidasi keberadaan kolom yang akan digunakan untuk clustering. Jika kolom valid, data akan diproses menggunakan fungsi preprocess data untuk penskalaan fitur. Kemudian dicari jumlah cluster optimal menggunakan fungsi find optimal cluster. Selanjutnya dilakukan clustering K-means menggunakan fungsi perform K-means dengan jumlah cluster yang telah ditentukan. Dan hasil clustering divisualisasikan menggunakan fungsi plot cluster. Terakhir, label cluster ditambahkan ke data asli dan disimpan ke dalam file Excel yang baru. Lalu di sini ada output dari kode tersebut. Di sini evaluasi model algoritma K-means, yaitu 3 metrik evaluasi untuk penilaian kualitas clustering adalah inertia dalam kurung WCSS yang mengukur jumlah kuadrat jarak antar titik data dan centroid cluster terdekat. Silhouette score yang mengukur kesamaan titik data dengan klasternya dibandingkan dengan klaster lain. Dan Davis-Baldwin Index yang mengukur rasio jarak antar klaster dengan diameter klaster, di mana semakin kecil nilai inersia dan Davis-Baldwin Index atau semakin tinggi nilai silhouette score, maka semakin baik pengelompokan yang dihasilkan. Selanjutnya ada algoritma DB-scan. Kode tersebut merupakan serangkaian langkah untuk melakukan clustering pada data tabular menggunakan algoritma DB-scan yang meliputi membaca data dari file Excel dan menyimpannya dalam data frame pandas menampilkan informasi dasar tentang data, memilih fitur yang relevan untuk clustering, melakukan penskalaan pada fitur-fitur tersebut, dan akhirnya melakukan clustering DB-scan pada data yang telah distandarisasi untuk memprediksi label cluster masing-masing titik data dan menentukan apakah titik tersebut adalah outlier.
Untuk menganalisis hasil clustering di Basecamp, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah menambahkan label cluster ke data frame, menampilkan informasi tentang cluster yang terbentuk, menampilkan statistik deskriptif untuk setiap cluster, serta membuat plot untuk memvisualisasikan hasil clustering dengan memfilter data untuk setiap cluster. Menampilkan scatter plot untuk masing-masing cluster dan menampilkan legenda untuk menjelaskan warna setiap cluster. Semuanya dapat dilakukan dengan menggunakan kode Python. Ya, di sini ada hasil dari output kode tadi untuk algoritma di Basecamp. Dan ini juga output yang sama. Di sini ada evaluasi model algoritma untuk algoritma di Basecamp, yaitu 3 matriks evaluasi untuk penilaian kualitas clustering adalah insersia dalam kurung BSS yang mengukur jumlah kuadrat jarak antara titik data centroid cluster terdekat, silhouette score yang mengukur kesamaan titik data dengan clusternya dibandingkan dengan cluster lain, dan Davis-Bouldin Index yang mengukur rasio jarak antar cluster dengan diameter cluster, di mana semakin kecil nilai insersia dan Davis-Bouldin Index atau semakin tinggi nilai silhouette score, maka semakin baik pengelompokan yang dihasilkan. Ya, kesimpulannya penelitian ini membandingkan serta mengimplementasikan algoritma klasifikasi dan clustering dalam memprediksi harga rumah di Tebet, Jakarta Selatan. Pada klasifikasi algoritma yang digunakan mencakup K-nearest neighbors atau KNN, support vector machine atau SVM, random forest, dan decision tree. Hasil analisis menunjukkan bahwa random forest memiliki performa terbaik dengan akurasi tertinggi mencapai 81,8% karena kemampuannya dalam mengenali pola serta hubungan dalam data lebih efektif dibandingkan algoritma lainnya. SVM dan decision tree juga menunjukkan hasil yang cukup baik dengan akurasi melebihi dari 79%. Sementara KNN memiliki kinerja yang sedikit lebih rendah secara keseluruhan. Secara keseluruhan, model klasifikasi terbukti cukup andal dalam memprediksi harga rumah di Tebet berdasarkan fitur-fitur yang tersedia, dengan random forest sebagai pilihan yang paling optimal. Sementara itu, di dalam clustering, penelitian ini menggunakan algoritma K-means dan di Basecamp. Dari hasil yang diperoleh, di Basecamp memberikan performa terbaik dengan tingkat akurasi tertinggi sebesar 83,33%. Hal ini menunjukkan bahwa di Basecamp lebih unggul dalam mengelompokkan data berdasarkan kepadatan serta mampu mendeteksi outlier dengan lebih baik. Meskipun K-means juga mampu mengelompokkan data secara cukup baik, performanya masih berada di bawah di Basecamp, serta keseluruhan model clustering terbukti efektif dalam mengelompokkan harga rumah di Tebet berdasarkan fitur yang ada, dengan di Basecamp sebagai metode yang paling potensial untuk digunakan di dalam tugas ini. Di sini ada beberapa referensi jurnal yang kita ambil untuk penelitian ini. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.